Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil syiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil mursalin alal itlaq. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itki alfi raqabatin. Wa qala aidan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang saya muliakan kepada Shahibul Bait Mas Ridho beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada keluarga ini, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan semua keluarganya menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhai dan istiqomah dalam amal. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kepada para jamaah semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa banyak sekali memberikan kepada kita nikmat yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali memberikan kepada kita anugerah yang besar. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dibayar. Allah Subhanahu wa taala nggak mau kita membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah nggak pengen bayaran dari kita. Jangankan untuk membayar, untuk menghitungnya aja kita nggak mampu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, kalau seumpama semua air laut yang ada di dunia ini dijadikan satu, kemudian didatangkan lagi 7 kali lipat lagi, dijadikan satu, ditambahkan lagi untuk menjadi tintanya, untuk menjadi tinta catatan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak pernah bisa mencatat, menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pikir, dari mulai bangun tidur sampai sekarang sudah berapa juta miliar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan itu masih nikmat yang sederhana. Nikmat yang sesungguhnya besar adalah, kata Nabi, nikmat iman. Nabi mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan, amanahkan iman dalam hatinya. Apa itu iman? Iman itu idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min, kata Nabi. Iman adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan dalam hati kamu, yang dengannya kamu akan risih ketika kamu melihat kemungkaran. Itu namanya iman. Kalau ketika kita melihat kemungkaran kok kita nggak risih atas kemungkaran tersebut, maka menunjukkan kita nggak punya iman. Hati-hati. Dan iman ini hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innallaha yu'tid dunya
ala man yuhibbuhu wa man lam yuhib, walakin yu'tid din ala man yuhibbuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Siapapun Allah berikan nikmat dunia. Yang kafir dapat nikmat dunia, yang munafik dapat nikmat dunia, yang beriman pun dapat nikmat dunia. Bahkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang enggak diberikan akal kepadanya pun dapat nikmat dunia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur semua makhluknya sehingga semua mendapatkan nikmat dunia, nikmat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seekor ulat yang ada dalam lapisan batu, kemudian lapisan batu tersebut berada di dalam goa yang sangat gelap, itu pun mendapatkan nikmat dunia, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Satu masa Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ini diceritakan dalam kitab Mukasyafal Qulubnya Imam Ghazali rahmatullah alaihi. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, masuk ke dalam goa. Apa yang kamu lihat? Ya Allah, saya enggak melihat apa-apa ya Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah buka tabir matanya Nabi Musa. Ternyata di depan matanya Nabi Musa ada batu yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, pukul batu itu dengan tongkat yang kamu bawa. Jadi Nabi Musa itu kemana-mana selalu bawa tongkat. Nah, di antara sunnahnya para anbiya adalah senantiasa menggunakan tongkat. Nah, kita, kata para ulama, buat kita yang sudah usianya umurnya sudah sampai 40, di kepala 4, maka sudah diharuskan untuk pakai tongkat kemana-mana. Jadi tongkat itu termasuk bagian dari sunnahnya para anbiya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, wahai Musa, pukul batu yang ada di depan mata kamu itu. Dipukul, idrib bi asokal hajar, dipukul. Ada 7 lapis batu. Pukul lagi, terus dipukul. Sampai 7 kali pukulan. Nabi Musa melihat ada seekor ulat yang sedang makan daun lagi segar. Pikir nggak di mana tuh daun itu, dari mana datangnya itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ulat di dalam lapisan batu masih dilihat oleh Allah. Kenapa kita yang besar kayak gini kok takut sama rizki? Sampai-sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kerja mati-matian, lupa ibadah. Kerja, Masya Allah, sampai meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan yang lebih parah lagi, dia kerja, nauzubillah, sampai meninggalkan sholat. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ulat itu makan aja dengan nikmat. Daun itu makan. Daunnya segar, Pak. Masya Allah. Nabi Musa melihat, dari mana Allah mendatangkan daun yang segar ini nih? Kalau bukan karena zat Allah Subhanahu wa taala yang maha luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, coba kamu dekatkan telinga kamu tuh didekatkan. Didekatin telinganya Nabi Musa tuh ke ulat itu. Karena ambil setiap satu suapan tuh dalam kitab itu subhanallah. Kalau kita makan sampai perutnya kenyang lupa Allah. Bahkan kita nauzubillah min zalik, baru mau makan aja lupa Allah Subhanahu wa taala, enggak berdoa. Lepas makan juga lupa Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi mengatakan, barang siapa setelah makan mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang setelah makan baca doa tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Makannya enak, perutnya kenyang, kalau baca doa, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana nggak enak coba jadi orang beriman itu? Dikit-dikit pahala. Baca subhanallah dapat pahala surga. Baca istighfar dapat pahala surga. Nabi mengatakan, man qala subhanallah wa bihamdihi gurisat nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan satu mahligai dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah fa innahu kanzun min kanazillah, sesungguhnya kalimat itu adalah hartanya Allah di gudangnya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, seakan-akan kita mendobrak gudangnya Allah Subhanahu wa taala, mendobrak khazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Musa, Masya Allah, Nabi Musa tuh terkejut melihat ulat setiap suatu suapan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian setelah daunnya habis, itu ulat bicara begini, ya Musa, subhana man yaroni. Wahai Musa, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melihat aku. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, zat yang maha melihat. Antum walaupun nyumpet di kolong di bawah lautan yang paling dalam, Allah Subhanahu wa taala pasti melihat. Dan penglihatannya Allah tanpa batas, bila kaifin wala misalin, tidak bagaimana dengan tidak seperti apa. Jangan ditanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya Allah Subhanahu wa taala seperti melihatnya Mas Rido kepada saya, bukan. Melihatnya Allah Subhanahu wa taala bila kaifin wala misalin. Ya, bila kaifin tidak bagaimana, wala misalin dan tidak seperti apa. Allah melihat bagaimana ya, jangan tanya itu. Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, zat yang maha melihat. Dimanapun semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Daun-daun yang gugur dari pohonnya, yang ada di Amerika, yang ada di Jepang, yang ada di Belanda, dimanapun di pojok-pojok dunia, daun-daun tersebut ketika jatuh dari pohonnya Allah maha melihat. Semut yang ada dalam pasir, ketika dia lapar, Allah maha melihat. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat dan penglihatannya sangat sempurna. Kemudian kalimat yang diucapkan oleh ulat kepada Nabi Musa yang kedua, setelah dia mengatakan subhana man yarani, wahai Musa, dialah Allah yang telah melihat saya setiap hari. Terus kemudian yang kedua, wa yasma'u kalami, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendengarkan doa-doa saya. Seekor ulat kalau berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang beriman. Orang beriman kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kepada aku, pasti aku kasih. Hari ini kenapa kita berdoa tetapi kita berdoa tetapi kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, belum dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita mengucapkan, mulut kita berdoa tetapi keyakinan kita salah kepada Allah. Kadang-kadang setelah berdoa, kira-kira dikabulin apa enggak ya? Masya Allah. Ragu-ragu. Padahal kata Nabi, akhlak seorang hamba yang sempurna adalah husnuzon kepada Allah. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa idza sa'alaka ibadi, kalau hambaku meminta kepadaku, maka Allah mengatakan anni fa inni qarib, aku dekat sama dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Orang beriman itu, kata Nabi, ketika Allah sudah dekat kepadanya, maka Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi telinganya, Allah akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi kakinya, Allah akan menjadi penglihatannya. Maknanya bagaimana? Apapun yang dia kerjakan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang beriman. Tapi kalau orang tidak beriman, kalau imannya kurang sempurna, matanya masih maksiat kepada Allah, telinganya masih maksiat kepada Allah, bahkan yang lebih parah lagi, hatinya nggak percaya kepada Allah. Auzubillah min zalik. Kemudian yang ketiga, ulat itu mengatakan kepada Nabi Musa, wa yarzuqoni, wahai Musa, dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rizki kepadaku. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa kepada setiap hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu hamba, pasti sudah ditulis rizkinya, umurnya sampai kapan, matinya di mana, dan dia setelah mati akan pergi kemana. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutannya Al-Malik, zat yang maha rajanya segala raja. At-tadbir, takbir pengaturannya Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna.
Jadi nggak pernah ada yang luput dari penglihatan dan pendengarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata ulat kepada Nabi Musa, wala yansani, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah lupa kepadaku. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala nggak pernah lupa kepada hambanya, akan tetapi hambanya yang senantiasa lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia tuh tempatnya lupa, dikit-dikit lupa. Innal insana khuliqa halu'a, aku ciptakan manusia tuh dikit-dikit tuh mengeluh. Wa idza syarru jazua, masya Allah, giliran lagi kedinginan pengennya panas, giliran dikasih panas pengennya dingin, masya Allah, ngeluh aja. Bahkan innal insana li rabbihi lakanud, manusia tuh banyak sekali lupanya kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada nikmat yang tidak Allah berikan kepada sembarangan makhluk, yaitu nikmat iman. Walakin yu'tiddin ala man yuhibbuhu, akan tetapi nikmat iman, nikmat agama, nikmat menjadi umatnya Rasulullah, nikmat duduk dalam majelisnya para ulama, nikmat berteman dengan orang-orang soleh, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Mudah-mudahan kita yang berada di sini terus dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah ngaji Pulau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Sayyidina Umar, nikmat yang paling besar setelah nikmat iman, beliau mengatakan, ma'u'tiyal abdu ba'dal islam ni'matan khairan min akhin sholih. Nikmat terbesar setelah iman adalah nikmat berkawan dengan orang-orang soleh. Jadi kalau kita senantiasa berkawan dengan orang-orang soleh, beliau mengatakan, fa'idha wajada ahadukum waddan min akhihi, kalau kalian sudah dalam circle orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pegang, gigit dengan gigi geraham. Siapakah teman yang soleh itu? Teman yang soleh itu kalau kita lihat, maka menaikkan iman kita kepada Allah. Lisannya yang keluar adalah ketaatan kepada Allah. Ajakannya senantiasa mengajak kepada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembicaraannya juga senantiasa agama. Kalau kita sudah dalam lingkaran tersebut, maka jangan sekali-kali kita keluar darinya. Nauzubillah min zalik. Orang yang diberikan nikmat yang besar setelah nikmat iman adalah nikmat berkumpul kita dengan orang-orang soleh. Kok dia coba-coba keluar darinya, maka kekufuran akan terjadi kepadanya. Ada seorang sahabat namanya Ubaidullah ibn Jahsy. Siapa namanya? Ubaidullah ibn Jahsy. 12 orang yang pertama kali hijrah ke Habasyah. Nabi pesan begini, wahai orang-orang yang pergi ke Habasyah, kalian yang 12 orang ini nggak boleh kemana-mana. Pokoknya jangan sampai kalian nih terkesan dengan kebaikannya mereka. Karena memang waktu itu ketika awal-awal Islam ada di kota Mekah, maka yang pertama kali menerima ajakan Islam dan mereka belum masuk Islam adalah Habasyah. Raja Habasyah mengirimkan surat kepada Rasulullah SAW, kami siap menerima engkau wahai Rasulullah. Maka pertama kali yang dikirim ada 12 orang sahabat, di antaranya Ubaidullah ibn Jahsy. Nabi pesan sebelum mereka berangkat, kalian yang 12 ini pokoknya jangan sampai berpisah. Pokoknya terus kemana-mana bareng-bareng. Kata Nabi mengatakan, serigala tidak berani makan kambing yang mereka dalam rombongannya. Karena walaupun kambing lemah, kalau dia dalam rombongannya kambing, dia punya kekuatan. Nabi mengatakan, yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah ada dalam berjamaah. Hari pertama, Ubaidullah bin Jahsy ini waktu malam keluar izin sama amirnya. Mir, izin. Mau kemana? Mau lihat keadaan. Ternyata di sekelilingnya orang-orang kafir yang sedang baik sekali pada minum. Dia duduk di dalamnya. Malam pertama dia masih duduk bersama. Malam kedua dia udah ketawa-tawa bareng. Malam ketiga dia sudah minum khamr bersama. Malam keempat istrinya tidur berjumpa bahwasanya mukanya Ubaidullah ibn Jahsy dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti babi.
Dia ceritakan, dia kirim surat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menangis di situ. Dan ternyata kabar datang ke hadapan Rasulullah, Ubaidullah bin Jahsy ternyata telah murtad. Kenapa? Terkesan dengan kebaikannya orang-orang kafir. Maknanya bagaimana kata para ulama? Maknanya adalah agama kita ini tergantung kepada siapa kita berkawan. Nabi mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Agamanya seseorang itu, maka lihat, kalau agamanya kuat, pasti teman-temannya kuat imannya. Kalau agama orang itu sempurna, pasti circle-nya orang-orang baik. Kalau orang tersebut kok berani meninggalkan sholat, pasti teman-temannya juga orang-orang yang senantiasa berani meninggalkan sholat. Lihat deh. Oh iya, ternyata betul. Nabi telah memberikan perumpamaan seperti ini. Kalau kita berkawan dengan orang yang pandai besi, mohon maaf ya, tukang elas. Tukang elas. Maka kata Rasulullah, kalaupun kamu nggak bisa ngelas, nggak bisa pandai besi, pasti satu saat kamu akan terkena cipratan apinya. Betul nggak? Hari-hari kita duduk sama orang sama tukang elas. Pagi kita duduk sama dia, besoknya duduk lagi sama dia, karena akrab. Pasti satu masa kita akan terkena cipratan apinya. Ya Allah, sakit. Walaupun kita nggak ikut ngelas. Kemudian Nabi mengumpamakan, kalau kita berkawan dengan orang yang senantiasa jual minyak wangi, walaupun kita nggak beli, satu masa kita akan mendapatkan harumnya. Begitulah teman kita. Kalau kita berkawan dengan orang-orang yang soleh, maka insya Allah walaupun iman kita lemah, insya Allah iman kita akan meningkat. Maka iman itu dibagi, saya sering sampaikan di sini, iman itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada iman karena keturunan. Ini bisa keluar. Yang kedua, ada iman karena suasana keadaan. Ini yang lebih parah keluarnya. Yang ketiga, iman yang didapatkan karena pengorbanan. Ini susah nih keluarnya nih. Susah keluarnya. Iman yang didapatkan karena keturunan kita. Kalau tidak, kalau seumpama keluarga kita, orang tua kita, kakek moyang kita, di atas kita, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hari ini mungkin kita menyembah berhala. Nah, iman sebab keturunan ini kata para ulama, iman yang senantiasa mudah sekali keluarnya. Yang kedua, iman karena keadaan, karena suasana keadaan. Alhamdulillah, kalau lagi keluar 3 hari i'tikaf, iman meningkat. Nanti giliran selesai keluar 3 hari, sudah lagi nggak jumpa sama kawan-kawan, loyo lagi imannya. Lagi di masjid 3 hari, bisa tahajud, bisa nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa baca Al-Quran. Setelah di rumah, apakah kita masih bisa mengerjakan amal-amal yang kita kerjakan di keluar 3 hari itu? Jadi betul-betul penting sekali kita berkawan dengan orang-orang yang soleh. Dan iman yang ketiga adalah iman yang jarang sekali bisa keluar, yaitu iman karena pengorbanan. Siapakah yang mendapatkan iman karena pengorbanan? Lagi-lagi 124.000 para sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam. Beliau ketika masuk Islam beliau lapar. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau masuk Islam dipukulin, diseret hidup-hidup di atas padang pasir yang sangat panas. Tapi yang dikatakan Sayyidina Bilal, Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Biarkan sekarang saya susah, yang penting nanti saya akan bersama Rasulullah SAW dalam surga. Para sahabat mengatakan, bagaimana mungkin kami bisa merasakan nikmatnya surga kalau tidak bersama Rasulullah SAW. Hari ini kita mengaku cinta kepada Nabi, tetapi amal-amal kita, tingkah laku kita, perlakuan kita, perbuatan kita, penglihatan kita, pembicaraan kita jauh sekali dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting berkawan dengan orang itu penting sekali. Siapakah yang dikatakan orang yang soleh? Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau mengatakan, kun ma'allah, jadilah engkau orang yang dekat dengan Allah. Siapakah orang yang dekat dengan Allah? Orang-orang yang nggak maksiat.
bangun tidur dia ingat Allah. Imam Ibnu Athaillah Sakandari beliau mengatakan, az-zakir idza asbaha yang duru madza yaf'alullahu bik. Orang yang cerdas adalah orang yang ketika bangun tidur dia ingat Allah. Apa yang dia baca ketika bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, barang siapa yang baca doa kalimat tersebut setelah bangun tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, orang yang sangat jahil, orang yang sangat bodoh adalah orang yang ketika bangun tidur dia lupa Allah. Apalagi sekarang ada Piala Dunia nih. Bangun tidur semalam nggak nonton, dia langsung lihat handphone. Menang siapa ya semalam? Siapa sekarang yang sudah masuk 8 besar, 16 besar? Waduh, jagoannya kalah, nyesel. Dia lupa. Padahal tidur juga termasuk nikmat yang sangat besar. Berapa banyak saudara kita yang malamnya sebelum tidur ngobrol sama istrinya, ternyata paginya udah nggak ketemu lagi sama istrinya. Ya, mereka sudah meninggal dunia. Maka penting berkawan dengan orang soleh itu penting. Siapakah mereka? Kun ma Allah. Jadilah engkau orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai kepada derajat kita dekat dengan Allah, kita mungkin nggak mampu. Nggak bisa kita. Hari-hari kita maksiat. Maka kata beliau, fa illam takun ma Allah, fakun ma'aman ma Allah. Kalau kamu nggak mampu untuk menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dekati orang-orang yang dekat dengan Allah. Siapakah mereka? Di antaranya adalah Nabi mengatakan, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Yang pertama yaitu majlis-majlisnya para ulama. Nabi mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama. Wajib bagi kalian untuk senantiasa duduk dalam majelisnya para ulama. Nah, duduk kita seperti ini nih. Nah, hakikatnya pada dasarnya kita sedang duduk di rumahnya Mas Ridho. Padahal pada hakikatnya kita sedang duduk di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nabi mengatakan, idza marartum biryadil jannati farta'u. Wahai kalian, kalau kalian melihat taman-taman surga, maka ambil dan petiklah buahnya. Para sahabat bingung, kita kan belum masuk surga ya Rasulullah. Pengen tahu dong, apa taman surga yang ada di dunia? Nabi mengatakan hilakut ta'lim, yaitu duduk dalam majelisnya para ulama. Jadi untuk bagaimana iman kita tetap istiqomah dalam hati kita, maka yang pertama kali senantiasa kita duduk dalam majelisnya para ulama. Kalau kata ilmu bahasa Arab, kalau ada kalimat alaikum itu disampaikan oleh Allah atau Rasulullah, maka maknanya adalah kewajiban. Alaikum, wajib bagi kalian bimujalasatil ulama, senantiasa duduk dalam majelisnya para ulama. Ai amilina, ulama yang senantiasa mengamalkan ilmunya. Barang siapa yang bermusafahah dengan para ulama, man safaha aliman, kata Rasulullah, barang siapa yang bermusafahah dengan ulama, faka'annama safahani, maka seperti dia bermusafahah denganku. Maknanya orang yang berjabat tangan dengan ulama di dunia, maka seperti berjabat tangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man safahani, kata Nabi, barang siapa yang tangannya, kulitnya menyentuh dengan kulitku, maka Allah adkhaltuhul jannah, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi nggak rugi berkumpul sama orang soleh, duduk dalam majelisnya para ulama, mendengarkan nasihat-nasihatnya para ulama, nggak rugi buat kita, bahkan menjadi keuntungan buat
atau kita mendengar nasihatnya para ulama akan menghidupkan hati kita yang mati. Dulu Mas Ridho telah pernah sampaikan di pengajian berapa bulan lalu di AGPG Ayam Gepuk di mana di resto. Hati kita ini sekarang mati. Nah, untuk menghidupkan hati kita yang mati, senantiasa kita duduk dalam majelisnya orang-orang soleh. Bagaimana kita mau hati kita hidup sementara kita malah benci kepada orang-orang soleh? Nauzubillah min zalik. Padahal ada 3 doa Nabi yang senantiasa Nabi baca, Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta kepada Engkau cinta kepada Engkau. Rasa cinta yang dalam kepada Engkau, wahai Allah. Karena kalau kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita akan gampang mengamalkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kenapa kita masih maksiat? Karena kita belum cinta kepada Allah. Kenapa kita nggak cinta kepada Allah? Karena kita nggak minta kepada Allah. Karena setiap kebaikan itu, kata Rasulullah, harus diminta. Apalagi kebaikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala paling senang diminta. Nabi mengatakan, innallaha yuhibbul mulihina bid-du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala paling suka direngekin. Kalau manusia sekali minta aman, 2 kali masih aman, 3 kali minta mulu kerja. Tapi kalau Allah makin sering diminta, Allah makin suka. Allah tuh paling senang dengan tangisan-tangisan seorang hambanya yang taubat kepadanya. Insya Allah ya, belajar nangis, belajar senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaan Nabi yang pertama, Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar Engkau tumbuhkan rasa cinta dalam hatiku kepada Engkau. Pertama. Yang kedua, wa hubba man yuhibbuk. Nah, artinya, ya Allah, berikanlah aku kecintaan kepada orang-orang yang cinta kepada Engkau. Akhirnya, di sekeliling Rasulullah ada siapa? Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Mu'ad ibnu Jabal. Banyak sekali sahabat-sahabat yang di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hari ini sekarang di sekeliling kita kok orang-orangnya nggak cinta kepada Allah? Orang-orangnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi karena kita nggak minta. Harusnya kita minta kepada Allah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika diperintahkan dakwah kepada Fir'aun laknatullah alaih, maka Nabi Musa mengatakan, ya Allah, berikan aku partner untuk berdakwah, teman untuk berdakwah, agar aku bisa dengan leluasa berdakwah kepada Fir'aun yang sudah melampaui batas. Allah mengatakan kepada Musa, ya Musa idhab ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, datanglah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Allah, boleh nggak kalau saya punya teman? Ada teman buat saya. Bukannya saya takut ya Allah, tapi kalau teman kan enak. Ini dalam riwayat hadis, Pak. Dalam riwayat hadis ketika Rasulullah naik sampai ke Sidratul Muntaha, Mas, maka Nabi itu agak sedikit bingung. Bingung. Ya gimana sih sifat basyariahnya manusia ke satu tempat yang belum pernah, kan suka canggung. Tengah-tengah lagi dalam keadaan kebingungan, itu dalam hadis sahih ini. Maka terdengar suara Abu Bakar begini, Rasulullah jangan bingung, saya sama engkau kok di sini. Nabi langsung semangat. Oh, ada Abu Bakar berarti. Padahal Abu Bakar ada di dunia, sementara Rasulullah sedang berada di Sidratul Muntaha. Jadi penting berkawan, berpartner dengan orang-orang soleh itu penting sekali. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, boleh nggak ya Allah kalau saya minta teman? Kata Allah kepada Nabi Musa, silakan, terserah kamu mau siapa. Nabi Musa mengatakan, waj'al waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, aku minta Harun sebagai partnerku. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Harun menjadi seorang nabi yang menjadi temannya Nabi Musa. Nabi Daud alaihissalam juga nggak sendiri, ada Nabi
ada Nabi Sulaiman. Nabi Yakub juga nggak sendiri, ada Nabi Yusuf. Nabi Isa alaihi salatu wassalam pun nggak sendiri, ada 12 orang-orang yang ikut dengan Nabi Isa, yaitu Hawariyun yang disebut nahnu ansarullah. Qala hawariyuna nahnu ansarullah. Mereka mengatakan kami adalah penolong agamanya Allah Subhanahu wa taala yang berjanji berbaiat di bawah naungan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad pun begitu juga. Ada seorang sahabat yang senantiasa mereka menggundulkan semua kepalanya, ada 80 sahabat yang mereka berbaiat dengan ngebotakin kepalanya semuanya. Mereka mengatakan nahnu alladzina bay'u Muhammada 'alal jihadi ma baqina abada. Kami berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kami botak ini karena kami baiat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi botak juga sunnah, Mas. Masya Allah. Disebut dengan Ashabul Jabiyah. Apa? Ashabul Jabiyah, 80 sahabat yang mereka menggundulkan kepala mereka demi berbaiat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi SAW ketika umroh senantiasa ketika tahallul beliau botakin, tapi disisain di sini Mas ininya. Cabangnya disisain sedikit. Ya, nanti kalau botakin lagi disisain sedikit ya Mas ya. Kayak Amir. Mana Amirnya? Wah, Amir udah sunnah tuh Amir tuh ya. Kalau mau botak agak disisain sedikit di sini nih. Rasulullah tuh setiap tahallul nggak botak habis, botakin, tapi di sini kayak cabang sedikit nih. Kok lu aneh banget sih cukuran kayak gitu? Nabi kayak gini ya. Apapun yang dikerjakan Nabi maka kita wajib mengikutinya, insya Allah ya. Kemudian yang ketiga doanya Rasulullah SAW yaitu wa hubba man amalal ladzi yuqarribuni hubbak, dan tumbuhkan, berikan dalam hatiku cinta kepada amal-amal yang mendekatkan diri kepada engkau. Sehingga Rasulullah senantiasa beramal. Hari ini kita nggak beramal karena kita nggak minta juga kepada Allah. Padahal Nabi sudah memberikan banyak sekali penjelasan amal kepada kita. Nabi mengatakan barang siapa yang mengerjakan sholat sebelum subuh, maka dia akan mendapatkan pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita nggak mau mengamalkan. Kenapa? Karena kita nggak minta untuk Allah Subhanahu wa taala memasukkan cinta kepada amal-amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan man shalla subha fi jama'atin wa jalasa hatta tatlu asy-syamsa. Kemudian dia duduk sampai terbitnya matahari. Summa shalla raka'ataini, dan dia mengerjakan salat 2 rakaat. Falahu tammatan, maka baginya mendapatkan pahala haji umrah sempurna. Yang Isra tadi siapa selain Al-Mau'idah? 2, 3. Selain Al-Mau'idah, saya bilang selain Al-Mau'idah. Kalau Al-Mau'idah mah jangan ditanya, Isra setiap hari. Pak Hakim Isra. Amir Andi Isra nggak? Astagfirullah. Amirnya nggak Isra, bagaimana makmurnya? Aduh, kalau amirnya kencingnya berdiri, makmurnya nanti kencingnya berlari katanya ya. Amirnya nggak Isra, pantesan yang Isra cuma Al-Mau'idah. Istighfar Mir. Amal-amal Nabi harus kita kerjakan. Makanya doa. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba man amalal ladzi yuqarribuni hubbak. Nah, itu doa Nabi yang setiap habis sholat Nabi berdoa di dalamnya. Masya Allah. Nabi menyebutkan, ya Allah, tumbuhkan aku cinta kepada Engkau, tumbuhkan dalam hatiku cinta kepada orang-orang cinta kepada Engkau, dan tumbuhkan dalam hatiku untuk cinta kepada amal-amal yang mendekatkan diriku kepada Engkau. Jadi setiap amal yang disampaikan oleh Nabi semuanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau sholatnya 2 rakaat. Kemudian Nabi melanjutkan au arba'a raka'atin, kalau sholatnya 4 rakaat, lam tamassahu jildahun nar, maka dirinya haram disentuh oleh api neraka jahanam.
Rawahu Muslim. Masya Allah. Habis subuh berjamaah, sholat subuhnya dapat tanggungan dari Allah. Zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir asra marrat. Dia baca 10 kali sebelum dia berubah posisi kakinya dari tahiyat akhir sampai duduk tarobu, sampai duduk sila, maka Allah akan angkat derajatnya. Allah akan hapuskan 10 keburukannya. Allah akan matikan dia dalam keadaan mati syahid. Tambah lagi setelah itu, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? Sab'a marrat, 7 kali. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, barang siapa setelah sholat subuh dan sholat maghrib mengucapkan Allahumma ajirna minan nar 7 kali, api neraka akan menjauh darinya. Percaya nggak? Percaya. Diamalin besok ya. Tadi yang maghrib baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali siapa? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Kemudian ditambah lagi baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai kapan sih? Sampai waktu isyraq. Isyraq itu ya kurang lebih 90 menit setelah azan subuh. Kalau sekarang nih isyraqnya kita ini jam 5:30 tuh udah isyraq. Ya. Jadi usaha bersusah payah buat mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting buat kita senantiasa duduk dalam majelisnya para ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, dalam surat At-Taubah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkawanlah kalian dengan orang-orang beriman. Shadiqin di sini kata para ulama adalah orang-orang yang senantiasa mempunyai keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada 2 penafsiran kata para ulama. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita. Allah kan panggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Baru ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Pertama. Yang kedua, wa kunu, dan jadilah kamu ma'as shadiqin, mendekati orang-orang yang mempunyai iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, ai al-amilin al-ulama'il amilin, yaitu orang yang senantiasa mempunyai kebenaran. Ya, apa itu artinya shadiqin? Orang-orang yang mempunyai kebenaran yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama maknanya 2. Berarti kita tidak akan pernah bisa mendapatkan derajat takwa yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita nggak berkawan dengan orang-orang soleh. Istaksiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Kata Nabi, perbanyaklah oleh kalian berkawan dengan orang-orang beriman, karena setiap salah seorang beriman di antara kalian akan punya syafaat kepada kita semuanya. Maka saya berpesan, kalau seandainya nanti Mas Ridho nggak jumpa saya di surga, tolong cari saya, Mas. Mungkin syafaat jenengan diberikan bukan untuk Mamas, bukan untuk Mikolas, bukan untuk istrinya, tapi untuk saya. Ya Mas ya? Bang Alvin juga sama. Kalau Bang Alvin nggak melihat saya di surga, tolong cari saya. Ya, mungkin syafaat saya ada di Bang Alvin. Begitupun teman-teman semuanya. Maka kita saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabar, saling mengingatkan kepada kesabaran dan saling mengingatkan kepada perkara yang hak. Apa itu yang hak? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yaitu senantiasa saling mengajak kepada kebaikan. Masya Allah. Kenapa sih Mas Ridho setiap Selasa malam Rabu ini bikin pengajian di sini? Maknanya cuma satu. Beliau pernah bilang sama saya, biar kita tuh imannya meningkat. Orang kalau sudah kumpul sama teman-teman baik tuh Masya Allah, semangat ibadah lagi untuk ke depan selama seminggu. Tapi kalau, kan teman-teman suka bilang, kalau 1 kali nggak ikut pengajian, waduh, rusak iman. Bahkan bisa kendor, masih mending kendor daripada keluar, nauzubillah min zalik. Amal tuh males, Mas. Ada yang bilang, Bang Arifin tuh pernah bilang, kalau ngaji libur di Gembus itu Masya Allah, amal-amal males, sholat jamaah males,
zikir males, yang sunnah males, yang fardu males, apalagi yang sunnah. Jadi hakikatnya kita berkumpul di sini agar bagaimana iman kita tetap istiqomah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah mengatakan akan terjadi kepada umatku menjelang hari kiamat, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang kepada umatku satu zaman, yafirruna minal ulama, mereka lari dari ulama. Yafirruna minal ulama, mereka lari daripada ulama. Nah, sekarang banyak nih orang yang menghinakan ulama, orang yang mencela ulama, ya. Padahal kata Rasulullah, laulal ulama lasoron nas kal bahaim. Kalau nggak ada ulama, manusia tuh lebih parah daripada binatang. Jadi kita harus sayang sama ulama. Kita harus mendekati ulama, minta nasihatnya mereka. Ya, kalau kita sudah dalam lingkarannya para ulama, orang-orang soleh, maka pegang dengan gigit dengan gigi geraham kita. Ya, kita jangan sampai menghinakan ulama. Ini ada ulama ikut politik, kita nggak suka lagi, nauzubillah min zalik. Kita menghinakan para habaib. Kalau seumpama ada ulama yang keliru, maka jangan benci sama ulamanya, benci sama kekeliruannya. Kalau seandainya kita ada kemampuan untuk mengerjakan, untuk memberitahu kepada perkara yang hak, maka sampaikan. Kalau kita nggak ada kemampuan, maka mungkin lewat temannya dia. Nih ulama ini mungkin statementnya dia kurang baik, Habib ini mungkin dia perkataannya kurang baik, maka jangan sampai kita benci sama mereka. Kata Nabi, orang yang benci kepada para ulama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan 3 bencana. Ya, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Akan datang kepada umatku menjelang hari kiamat orang yang senantiasa lari daripada ulama. Wal fuqaha, dan dia juga lari daripada ahli fikih. Maka balasan yang Allah berikan kepadanya, wa yabtaliyahumullahu bi salati baliyatin, Allah Subhanahu wa taala akan berikan 3 bencana kepadanya. Alhamdulillah. Yang pertama, awwaluha yarfa'ullahul barakah fi kasbihim, Allah akan angkat keberkahan dari hartanya. Aduh, nauzubillah min zalik. Harta yang gak barokah tuh, kalau kata guru saya, Keo Zeron, harta yang kita berikan kepada anak kita, tapi anak kita makin jauh dari Allah. Harta yang gak barokah tuh. Kita kerja nih, kalau nggak ada keberkahan di dalamnya, kita ngasih makan dia, ngasih makan anak kita, ngasih makan istri kita, kok istri makin jauh dari Allah. Disuruh sholat nggak mau, disuruh ngaji nggak mau, disuruh tutup aurat nggak mau, anak juga sama, ngelawan sama orang tua. Berarti itu tanda kalau rizki yang dikasih sama keluarganya nggak barokah. Kenapa? Mungkin dia tidak suka dengan ulama, atau mungkin bisa jadi bukan dia yang nggak suka, tapi sekelilingnya nggak suka sama ulama. Oh iya, karena dia berkumpulnya sama orang-orang yang nggak suka sama ulama, akhirnya juga dia dapat azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Tapi kalau Allah berikan keberkahan kepada kita, Masya Allah, ketika kita mendapatkan rizki yang barokah, kita belikan nasi, dan nasinya dimakan sama anak dan istri kita, istri jadi taat kepada Allah, istri jadi soleha, anak juga rajin sholat 5 waktunya, gampang hafalan Qur'annya, gampang dididiknya. Maka kita lihat diri kita. Nah, kita lihat nih, di keluarga kita nih seperti apa. Kalau di keluarga kita kok makin jauh dari Allah, berarti buru-buru istighfar. Nah, kemudian langsung datengin ulama, kasih hadiah sama ulama, minta barokahnya sama ulama, minta doanya sama ulama. Ya, barang siapa yang memandang wajahnya para ulama, kata Rasulullah, maka mintilkan nadroh malakan yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Dari pandangan itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setiap satu pandangan 1000 malaikat, dan 1000 malaikat itu akan senantiasa beristighfar untuknya sampai hari kiamat. Misalnya kita datang nih ke Temboro nih, sowan sama kiai, kita pandang, Masya Allah, itu Kiai Ubed bersahaja wajahnya, mendengarkan nasihat-nasihatnya. Dari pandangan itu, kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mintilkan nadroh. Allah, dari pandangan tersebut Allah akan menjadikan pandangan itu 1000 malaikat, dan malaikat yang 1000 tadi tugasnya hanya istighfar li ridho, istighfar li alvin, istighfar li muhtadudin, istighfar li kukuh. Ya Allah, ampuni kukuh, ampuni Mas Ridho, ampuni Alvin, ya Allah. Kenapa? Karena dia telah memuliakan para ulama.
Insya Allah ya, harus cinta sama harus cinta sama ulama. Dan apa-apa harus datang ke ulama. Ada masalah jangan lari ke dukun. Barang siapa yang larinya ke dukun, maka amalnya selama 40 hari nggak ada Allah terima. Sholatnya nggak Allah terima, ngajinya nggak Allah terima, puasanya nggak Allah terima, zakatnya nggak Allah terima. Nauzubillah min zalik, datang, bah dukun, saya punya masalah, pengen jadi orang kaya. Ngapain datang ke dukun jadi orang kaya? Dukunnya aja miskin. Bener nggak? Minta kaya sama dukun, minta kaya sama yang punya kekayaan siapa? Allah. Lewat Nabi. Nabi mengatakan begini, man qara'a suratal waqi'ata. Ini amalan nih. Mau jadi orang kaya nggak? Mau kayak Mas Ridho nggak? Mau ya kayak Mas Ridho ya? Mau nggak? Hah? Mau saya kasih tahu amalannya mau? Nabi mengatakan, man qara'a suratal waqi'ata. Barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah fi lailatin, pada waktu malam, lam yaftakir minhu abada, maka dia tidak akan fakir selama-lamanya. Besok baca Waqi'ah, benar? Benar ya? Mau kayak Mas Ridho nggak? Bahkan lebih besar daripada Mas Ridho nanti. Serius? Itu kata para ulama ketika menafsirkan hadis itu, kaya di sini juga bukan berarti makna kaya harta, tetapi senantiasa mudah setiap urusannya. Sabar ketika datang musibah kepadanya. Legowo tuh hatinya tuh, syukur. Kan kaya kan di hati, bukan di keadaan. Kalau kata Ustaz Haris kan bukan dari rumah yang kaya, bukan dari rumah yang lebar, tapi kadang-kadang hati kita yang sumpek. Ada banyak orang yang rumahnya besar, tetapi hatinya sumpek. Berapa banyak orang yang cerita ke saya di majelis ini. Pak Ustaz, kenapa ya hidup kok sumpek amat? Padahal mobil punya, motor punya, duit banyak, masih sumpek aja. Oh, ternyata nggak baca Waqi'ah setiap malam. Jadi kayaknya dengan akalnya dia. Padahal Nabi mengatakan, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafas. Yang dikatakan kaya itu kata Nabi bukan orang yang punya Robicon, bukan orang yang punya mobil yang banyak, bukan. Yang dikatakan kaya ghinan nafas, hati yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah kasih. Dah. Kalau hari ini cukup makan sehari 3 kali, nggak usah terlalu, Masya Allah, berlebihan. Kita kerja, padahal makan kita sehari hanya 3 kali. Insya Allah ya. Jadi pengen jadi orang kaya. Tapi kaya menurut Rasulullah pengen? Nah, yaitu, apa tadi amalannya? Baca Waqi'ah setiap malam. Alhamdulillah, tahadus bin nikmah. Saya sama teman-teman di Al-Mau'idoh setiap habis subuh baca Yasin, baca Waqi'ah, istighosah sampai Israq berjamaah, udah gitu makan nasi bebek. Tiap hari tuh. Masa nggak iri sama kita sih? Iri nggak? Harus iri dong. Ya, ini iri ngelihat Mas Ridho beli Mini Cooper. Gembus beli Mini Cooper. Gua kapan ya beli Mini Cooper? Jangan iri sama kayak gitu-gitu. Ya kan? Iri sama orang yang punya amal. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kata Nabi, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali dalam 2 hal. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an. Yang pertama, kita itu sama Ustaz Gifari itu kita tuh. Keren, umur baru 27 tahun, hafal Quran. Sekarang ngebina umroh, Masya Allah. Iri, kenapa ya bisa ya? Kok bisa kayak gitu ya? Harus iri. Ngelihat Ustaz Gifari biasa-biasa aja. Ya. Kalau ada orang kok nggak ada iri sama kebaikan orang lain, kata Imam Ghazali, rusak imannya. Hati-hati. Iri nggak kita sama orang-orang yang hafal Quran? Iri nggak kita sama Najah tuh, yang lumpuh otaknya? Lumpuh otak, pernah dihadirkan di sini. Langsung saya sendiri yang ngetes. Coba tolong baca ayat ini. Dibaca, diterusin. Berapa surat apa, kemudian pojok ke berapa, ayat berapa, juz berapa, dia tahu. Dia lumpuh otaknya, Allah berikan kelebihan. Masa kita yang sempurna akalnya nggak mau menghafal Quran? Hah? Nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya kamu cinta kepada saya. Ya, katanya kamu cinta kepada saya, tapi kamu nggak mau menghafal Al-Quran, nggak iri kepada orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran.
Maka kita harus iri sama mereka. Kemudian yang kedua, warajulun tasaddaqo bisodakotin, kata Nabi. Kita iri terhadap orang yang senantiasa bersedekah dengan hartanya. Dia bisa ya sedekah setiap Jumat, mengumpulkan anak yatim 50. Setiap Selasa malam Rabu dia ngasih makan kita habis pengajian. Kemudian nanti dikeluar 3 hari. Kenapa kita nggak bisa? Oh paling enggak kalau kita belum punya harta yang banyak, ya palingnya kita bantu orang. Kan kemarin sudah kita jelaskan apa makna sedekah, apa makna infak, apa makna zakat. Sedekah adalah setiap kebaikan yang kita perbuat, itu namanya sedekah. Infak segala sesuatu yang kita keluarkan dari harta kita dan kita berikan kepada siapa saja. Kalau zakat yang kita keluarkan dari harta kita, tetapi ada nisab dan ada haul, yaitu harus dikeluarkan per 1 tahun sekali. Maka penting. Dan itu semua bisa kita dapatkan lagi-lagi kalau kita senantiasa duduk dalam majelisnya para ulama. Apa sih gunanya ulama? Kita dekat dengan ulama tuh biar kita tuh mendapatkan nasihat-nasihat dari ulama. Ya, sesungguhnya nasihat ulama itu seperti hujan, kata Nabi, yang menumbuhkan pohon yang mati kembali hidup. Musyawarah dengan ulama, pentingnya bermusyawarah. Tadi saya baca dalam fadilah amal. Rasulullah SAW, istri ke-10-nya namanya Sofia binti siapa tadi? Ya, pokoknya Sofia, ya, binti Huyai. Sofia binti Huyai. Orang-orang ingin menjadikan Sofia itu menjadi budak. Tapi karena Sofia ini punya nasab yang tinggi, masih keturunan dengan Nabi Musa alaihissalam, maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau menikahi Sofia, biar kami juga terpandang di Bani Quraidah. Jadi pentingnya musyawarah. Nabi kelasnya tingkatan para nabi, pimpinan para anbiya, hidupnya dijamin oleh Allah sudah masuk ke dalam surga. Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak aku ciptakan kau wahai Muhammad, aku nggak ciptakan langit, aku nggak ciptakan bumi, aku nggak ciptakan arsy, aku nggak ciptakan malaikat. Dalam hidupnya masih bermusyawarah dengan sahabat. Musyawarah dengan sahabat. Akhirnya waktu itu Nabi dalam perang Khaibar nggak punya harta. Nabi mengatakan, waduh, saya nggak punya uang untuk menikahi Sofia. Bagaimana kalau di antara kalian semuanya mengumpulkan harta biar menjadi mahar saya dan untuk walimah saya besok pagi. Karena hasil barokah musyawarah, akhirnya Rasulullah menikah dengan Sayyidatina Sofia binti Huyai. Pernikahan Nabi dengan Sofia binti Huyai atas dasar musyawarah dengan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amruhum syura bainahum, maka bermusyawarahlah kalian kalau ada masalah. Kepada siapa kita bermusyawarah? Kepada orang yang tepat. Siapakah orang yang tepat? Orang-orang yang paham agama. Ini musyawarah sama teman-teman maboknya, sama teman-teman gitarannya. Aduh, istri gua kacau bro. Udah, masih banyak juga perempuan. Ya, musyawarahnya sama kayak gitu, jadi kentir hidupnya. Udah lu cerai aja bro, duit banyak juga. Tapi kalau musyawarahnya sama ulama, Masya Allah, cerai memang baik, cerai memang boleh. Tapi perkara yang paling dibenci Allah adalah cerai. Nabi mengatakan, abghadul halali ilallahi talaq. Cerai itu halal, tapi paling dibenci Allah. Paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Maka akan ada nasihat dari ulama, jangan cerai. Coba musyawarahkan dulu bagaimana baiknya. Oh ini udah nggak bisa diatur nih. Ya udah, coba nanti datangkan 1 orang, Amir Andi sebagai ketuanya. Ini jangan ulama disalahkan. Ya kan, larinya sama teman-teman, udah saya sudah musyawarah sama teman-teman saya. Lari akhirnya pergi ke puncak gunung. Kemana-mana dia lari. Wah, ngeplay dia kan. Sayyidina Ali mengatakan, idza kunta fi amrin kun fihi. Kalau kamu ada masalah, maka selesaikan dengan musyawarah. Ingat, musyawarah kita harus kepada ulama, kepada orang yang tepat. Siapa mereka? Di sini nih ngaji pelo nih, sudah dalam atap ngaji pelo. Ya, maka
saya, Mas Rido, Amir Andi, Bang Alvin, Ustadz Haris, Bang Umar, senantiasa kita bilang, kalau teman-teman ngaji Plo ada permasalahan, barokah musyawarah, Bang Umar sudah menikah juga. Barokahnya musyawarah, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang sudah kita buat dalam ngaji Plo ini. Jadi teman-teman semuanya, ketika ada masalah, jangan lari kemana-mana. Datang, japri Mas Ridho, Mas aku ada masalah Mas. Bagaimana kalau kita hadirkan musyawarah? Boleh nggak? Datangkan saya, datangkan Mas Ridho, datangkan Amir Andi, datangkan Bang Alvin. Biar nanti semuanya ada keputusan terbaik. Ada keputusan terbaik. Dan Allah mengatakan, idza kunta fi amrin kun fi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Bermusyawarahlah kamu dalam hal apapun. Nabi mengatakan, ma khaba man istasyara wa ma nadima man ista'ara. Tidak akan rugi orang yang bermusyawarah, tidak akan celaka orang yang istikharah. Ya. Jadi kalau ada masalah apapun, maka hadirkan musyawarah. Dalam perang Badar itu ada tawanan 1000 tawanan. Bahkan lebih. Ketika dihadirkan musyawarah bagaimana tawanan-tawanan ini, keputusan terbaik sebenarnya adalah keputusan Umar bin Khattab. Semua tawanan Badar dibunuh. Tapi karena barokahnya musyawarah, Allah Subhanahu wa taala ridho. Barokahnya musyawarah yang tadinya harusnya mereka dibunuh semua, karena keputusan musyawarah dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak jadi dibunuh dan semuanya masuk Islam. Nabi mengatakan, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kebenaran atas lisannya Umar dan hatinya Umar. Jadi Al-Qur'an yang kita baca itu teman-teman, Al-Quran yang kita baca 80% kalau kata guru saya itu kayak Uzaran Allah yarham, itu turunnya sebab usul-usul Sayyidina Umar. Al-Quran yang kita baca tuh 6.666 ayat itu barokahnya Sayyidina Umar. Tapi karena ada hasil musyawarah yang baik di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan-kebaikan. Dan banyak sekali manfaat musyawarah itu. Kalau seumpama dalam satu tempat Allah ingin azab tempat itu, karena adanya musyawarah, Allah tunda dulu azabnya. Mohon maaf nih, kenapa banyak terjadi bencana sekarang di sekeliling kita? Mohon maaf sekali. Karena tidak ada musyawarah. Ya, nanti ini nggak usah dimasukin ke YouTube nih ya, nggak usah dimasukin, ini langsung di-cut dulu. Di puncak, di tempat mertua saya itu, ya, alhamdulillah tidak ada satupun yang rusak. Aman semuanya. Oh, ternyata itu saya pikir karena setiap pagi mertua saya itu bikin musyawarah. Musyawarah agama. Dan itu udah nas Allah, itu udah nas Al-Qur'an. Aman aja tuh keluarga saya di puncak, keluarga kita yang tinggal di puncak tuh aman semuanya. Karena setiap pagi ada musyawarah agama, setiap pagi siapa yang nanti sore baca taklim, nanti kita mau silaturahim ke tempat siapa. Nanti bagaimana kita keluar 3 hari bulan ini, dimusyawarahkan setiap hari, dimusyawarahkan itu. Itu saya tanya kemarin teleponan tuh pas kejadian gempa pas di Magelang itu kan saya teleponan ke puncak itu. Alhamdulillah ngerasa gempa tapi sedikit aja dan nggak ada yang retak-retak. Oh, ternyata barokahnya musyawarah. Nabi mengatakan kalau dalam satu kampung ingin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi di dalamnya ada musyawarah, maka Allah tunda azabnya. Siap hadir dalam musyawarah ya, duduk dalam musyawarah insya Allah ya. Nah, kepada siapa? Bukan kepada orang yang salah, tapi kepada orang yang tepat. Siapakah orang yang tepat? Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesaikan masalah kita dengan musyawarah, setelah itu minta keputusannya kepada Allah. Dengan apa? Dengan istikharah. Mas Ridho, keputusannya A, istikharah. Allahu Akbar. Udahlah, bismillah. Kalau sudah ditetapkan oleh Amir, maka nggak ada lagi musyawarah kecil-kecilan. Insya Allah seperti itu ya. Bisa diterima insya Allah ya. Maka teman-teman semuanya, di sini khususnya buat teman-teman yang sudah hadir di Ngaji Plo, kita adalah keluarga. Kita seperti jasad yang satu. Ya, kalau seandainya kepala kita sakit, maka kita akan merasakan semua kesakitannya. Kalau badan kita sakit, kita akan merasakan semua sakitnya. Maka jangan sungkan-sungkan kita senantiasa bermusyawarah dalam majelis ini. Insya Allah. Kemudian yang kedua, azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan
kepada orang yang benci kepada ulama, wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima, yaitu Allah akan mengangkat kepada kita pemimpin yang zalim. Pemimpinnya zalim, akhirnya pemimpinnya juga benci sama ulama. Akhirnya ulamanya dipenjarain semuanya. Betul nggak? Ya, tapi pemimpin kita mah nggak gitu. Pemimpin di negara lain. Ya nggak Bang Umar? Nah, pemimpin di negara lain. Pemimpin kita mah alhamdulillah soleh. Alhamdulillah. Beruntung kita punya pemimpin yang soleh. Gak usah dilanjutin. Wasali satu, ini yang parah nih. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang yang benci kepada ulama, kata Nabi yang ketiga, matinya tidak membawa iman. Kalau Ustaz Adi Hidayat mengatakan, orang yang benci sama ulama paling ringan azab di dunia Allah berikan apa? Sengsara hidupnya. Nauzubillah min zalik. Maka buat kita yang ada di sini, senantiasa kita mencintai para ulama. Siapapun tanpa harus dibeda-bedakan. Ulama A, ulama B, ulama C, kita cintai semuanya. Insyaallah ya, kalau ada ulama kok kelihatannya dia bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya, jangan benci sama dianya, tapi benci sama perlakuannya. Insyaallah ya, benci sama perkataannya. Dianya orang yang senantiasa sudah bermujahadah dalam menuntut ilmu agama. Capek menuntut ilmu tuh Masya Allah. Budukan, ngantuk, lapar, dicaci maki, dimusuhin. Wah, saya umur 11 tahun segede Abizar, saya mondok ini sini, umur saya 11 tahun. Ke Jawa Timur sampai sono nggak punya siapa-siapa, 1 tahun gatel-gatel, nanah-nanah di sini nih. Aduh, bagaimana nih? Saya telepon orang tua bilang itu tanda sayang Allah sama kamu, katanya. Seandainya orang tua saya dulu nggak kuat dengan alasan-alasan saya, nah, saya mungkin nggak kenal Mas Ridho sekarang, mungkin dibenci Mas Ridho kali. Mungkin udah masuk penjara, wah udah banyak perempuan yang disakiti. Ya, mungkin kayak gitu Mas, bener kan? Orang-orang sekarang kan ceritanya udah kayak gitu semua. Wah, rasa A, rasa B, rasa C ya kan? Kalau kamu rasanya mangga, saya pengen rasa stroberi gitu. Itu yang dikirim di grup. Rasa mango. Astagfirullah. Iya. Nauzubillah. Ini barokahnya orang tua sayang sama saya, akhirnya saya dipondokin. Jadi orang tua yang sayang kepada anaknya bukan anak yang diketekin aja. Sayang saya sama anak, ini sayang saya nih, jangan jauh-jauh. Kalau laki-laki mah bebasin mau kemana aja. Ya, Habizar. Bebasin mau kemana aja, mau ke Yaman, mau ke Pakistan, mau kemana aja pokoknya. Biar jadi orang yang hebat. Kalau punya anak perempuan, silahkan juga. Tapi agak ditahan. Ini kadang-kadang kita sebagai perempuan, udahlah, perempuan mah gak usah sekolah tinggi-tinggi, ke dapur juga nanti. Itu namanya orang tua yang salah tuh berpikirnya tuh. Kalau perempuan gak tahu agama, nanti bagaimana dia mau mengajarkan anaknya agama? Ya kan? Jadi perempuan tuh senantiasa punya pendidikan yang baik juga dalam hal agama. Semoga Allah berikan kepahaman kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya cukup insyaallah. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Bismillah. Ayo. Ternyata bertanya juga sunnah. Makanya Allah mengatakan ara'aital ladzi afara'aitum ma tumnun. Kita disuruh berpikir sama Allah, disuruh bertanya sama Allah, kita tuh bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kalau ini masalah musyawarah ini kan sekarang banyak musyawarah tuh, arti musyawarah sungguhnya tuh harus bertatap muka atau bisa online atau sekarang udah ada online, handphone, udah Zoom, macam-macam kadang-kadang. Orang itu lebih enakan pakai telepon, pakai media online daripada ketemu. Karena kalau ketemu tuh kadang-kadang beberapa itu nggak enak hati, gimana nanti setelah ketemu ya, online kan nggak ada beban. Kadang-kadang ketemu, kadang-kadang beberapa orang tuh ada beban tersendiri. Gitu ya. Jadi secara musyawarah yang sebenarnya ala Nabi. Oh iya. Salam. Baik. Ya udah. Cara yang terbaik ya cara Nabi, bertatap muka, bermuajahah, duduk sama-sama. Gitu. Cara yang terbaik musyawarah ya duduk dalam majelis musyawarah. Dan ingat, musyawarah itu bukan dari suara terbanyak.
Hari ini kita musyawarah dari suara terbanyak. Bukan, musyawarah itu ditetapkan oleh amir rombongan kita. Kalau di ayam gepuk yang menetapkan musyawarah keputusan semua ayam gepuk itu Mas Ridho. Jangan suara terbanyak. Tapi Mas Ridho juga berpikir, kira-kira baik nggak nih kalau saya tetapkan ini, kalau saya putuskan ini. Ya, dan musyawarah itu kalau seandainya, ini musyawarah agama nih ya, musyawarah. Karena musyawarah kan dalam bahasa Arab artinya kan merembuk. Musyawarah ya kan, musyawarah artinya berkumpul, berembuk, memecahkan satu permasalahan. Dan di antara adab-adabnya adalah kalau bermusyawarah pertama duduk bersama-sama. Kalau tadi Mas Ridho, yang paling baik yang menurut Nabi. Tapi kalau sekarang mungkin jauh-jauh kali Mas ya. Jauh-jauh mungkin ada yang di Kalimantan, ada yang di Papua, ada yang di Sulawesi. Maka bisa bermusyawarah dengan Zoom juga bisa. Tapi tetap diputuskan sama satu orang. Kemudian dalam musyawarah yang memutuskan satu orang, ketika diterima usulnya maka dia mengucapkan ini musyawarah tapi pengen usulnya diterima, pokoknya saya harus begini. Ya udah deh, terserah Bapak aja ya. Alhamdulillah. Jangan. Musyawarah itu kalau diterima istighfar, astagfirullah. Takut kalau seumpama usulannya diterima malah menjadikan beban yang berat kepada orang-orang di sekelilingnya. Makanya Nabi paling nggak suka sama sahabat yang banyak tanya. Ya Rasulullah, kaifa hadza? La tas'al an zalik. Jangan tanya itu. Nanti kalau kamu tanya itu umat saya susah. Rasulullah, kenapa sih engkau kok sholat tarawih di masjid cuma 2 kali dalam 1 bulan? La tas'al an zalik. Jangan tanya itu. Ya udah. Nabi kan sholat tarawih kan 2 hari aja selama Ramadan di rumah. Itu pun sendiri 8 rakaat. Sisanya sampai subuh. Ya, di masjid 2 hari, sisanya sampai subuh. Ada sahabat yang tanya, "Kenapa Rasulullah?" La tas'al an zalik. Jangan tanya itu. Kalau kamu tanya itu, nanti umat saya susah. Saya nggak mau kalau umat saya susah. Terus yang kedua kata Nabi, kalau aku mengerjakan amal-amal kebaikan istimrar terus-menerus, maka Allah akan wajibkan kebaikan itu. Sehingga kita mampu nggak kalau sholat tarawih jadi wajib? Mau sholat tarawih wajib? Ustadz Gifari 8 rakaat aja, ibu-ibu di belakang, aduh kacau, besok mah jangan lagi. Iya, ibu-ibu, aduh, jangan ibu-ibu, ya kan, bapak-bapaknya juga sama. Masya Allah. Ya jangan ketika musyawarah ketika usulan kita diterima, maka kita istighfar. Kalau nggak diterima, alhamdulillah, kita nggak punya beban. Kalau kita menjadikan beban saudara muslim, maka Allah murka kepada kita. Hati-hati. Tapi kalau kita meringankan beban saudara muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan beban kita. Nabi mengatakan, "Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi." Aku senang kata Allah kepada orang muslim yang meringankan beban saudara muslimnya. Nauzubillah, gara-gara usulan kita diterima, akhirnya orang susah. Aduh, gua malas sebenarnya, tapi ini karena musyawarah gitu kan. Yang diputuskan musyawarah ke ulama kemarin Bang Alvin, Bang Umar, Bang Ami sama saya. Aslinya kan kesel semua tuh karena musyawarahnya suruh diem aja. Ya udah diem aja kemarin. Ya kan, emang nggak boleh ngomong ya Tat ya? Gue pengen ngomong tuh kan. Ya enggak, karena musyawarahnya suruh diam aja, akhirnya diam aja. Insya Allah ya. Nah, insya Allah itu Mas. Jadi yang paling penting itu, yang paling terpenting ya kalau jenengan tanya cara yang terbaik ya cara Rasulullah. Kalau sekarang lihat keadaan lah, Wallahu a'lam. Baik, ada lagi Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, untuk si musyawarah itu kan musyawarah itu dalam bahasa Arab ya? Iya. Ya. Apakah kalau kita bisa ibaratkan konteks atau ruang lingkupnya musyawarah itu harus dalam konteks agama atau boleh dalam kehidupan hari-hari seperti layaknya sebuah perusahaan gitu? Tapi kan kita biasanya ngomongnya rapat atau meeting gitu ya. Misalnya setiap hari Senin ada weekly meeting atau monthly meeting, tapi mungkin konteksnya nggak semuanya agama kan, lebih banyak ke dunia lah gitu ya, perkembangan ini apa yang dilakukan. Tapi apakah itu
masih tetap dijadikan musyawarah. Iya, masih tetap dijadikan musyawarah. Jadi kalau banyak-banyak rapat Ya. di kantor, jadi Berkah di situ. Karena nanti kan rapat, ya. Insya Allah benar berkah. Ya, jadi harus ada keputusan dari Bang Alvin. Ya, bahasanya yang paling dipahami ya rapat lah sekarang, Bang. Meeting ya kan. Kalau bahasanya musyawarah bingung nanti orang. Ayo musyawarah. Nah, nggak bingung nanti pada aneh nanti ya kan. Musyawarah mah bahasa buat kita di masjid aja. Kata Amir, musyawarah pagi, siap, kumpul. Doa ilham, Allahumma. Nah, kalau bisa hafalkan doanya. Doa sebelum musyawarah, Allahumma alhimna marasyida umurina wa izna min sururi anfusina. Hafal nggak? Ikutin. Allahumma alhimna marasyida umurina wa izna min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kepanjangan Pak Ustaz, bismillah. Ya, bismillah. Nabi mengatakan kullu amrin tibalin la yabda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan dan dia tidak mengucapkan bismillah, maka kebaikan yang enggak sampai ke langit. Jadi kalau mengerjakan kebaikan, usahakan baca bismillah. Sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau bersetubuh dengan istri, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaq. Barang siapa sebelum bersetubuh dengan istri baca doa itu, maka setan nggak ikut ambil bagian. Kalau nggak baca, akhirnya anak yang jadinya nakal. Oh, ternyata gua dulu nggak baca doa, langsung cus. Jangan baca doa, masa hafal doanya. Bismillah. Bismillahnya sebelum masuk, ya. Kalau pas masuk haram, nggak boleh. Karena kita sudah najis, udah hadas besar. Dah, ada lagi nggak? Hah? Itu masih ada katanya. Apa? Mau? Ada tat katanya. Ada. Itu jamnya mati, masih ada jamnya ya? Jam berapa sih sekarang? 10:15. Alhamdulillah. Karena ngajinya cepat, kita jam 8:30 udah mulai tadi. Tawajuh, fokus, Masya Allah. Doa kepada Allah, minta kepada Allah dengan harapan pasti diterima oleh Allah, dan merasa kalau kita adalah hamba yang paling lemah. Maknanya doa itu kata para ulama adalah karena kita tuh nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa, yang punya kekuatan adalah Allah. Maka tawajuh, buka hati kita, kemudian ingat dosa-dosa kita. Banyak sekali dosa kita yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena sifat rahmannya Allah masih memberikan kepada kita rizki, nafas, ala hadhihi niya wa ala niyatul qabul, khususan fi hadal makan majlis ngaji plo. Ya Allah, mudah-mudahan dengan barokahnya Al-Fatihah, teman-teman yang di sini semuanya diampuni dosanya ya Allah, diangkat derajatnya ya Allah, diselesaikan semua masalahnya ya Allah. Biniyatil qabul biwasilatin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihhi lima ughliq, al-khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi, al-hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan somadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Allahumma ja'al hafidha'an lana wa lahum minan nar, nuran lana wa lahum fil qubur, wa zawajana wa lahum 'ala sirat, wa amalana wa lahum yawmal fazail akbar. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba man amala alladhi yuqarribuna hubbak. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Allah, dengan harapan yang penuh kepada Engkau ya Allah, dengan membawa dosa-dosa yang banyak ke hadapan Engkau ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, kesalahan kami ya Allah, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang dulu ya Allah maupun yang nanti akan datang ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Kami hanya meminta kepada Engkau ampunan ya Allah. Kepada siapa lagi kami minta ya Allah kalau bukan hanya kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa anak istri kami ya Allah, dosa teman-teman seperjuangan kami yang ada di sini ya Allah. Banyak sekali dosa yang kami perbuat ya Allah. Berapa dosa hari ini kami kerjakan ya Allah, berapa maksiat hari ini kami kerjakan ya Allah. Tapi karena Engkau sangat sayang kepada kami, masih Engkau memberikan rezeki kepada kami ya Allah. Kami enggak pantas mendapatkan rezeki dari Engkau ya Allah, karena maksiat yang kami kerjakan ya Allah. Maksiat mata ya Allah, maksiat hati apalagi ya Allah, iri, dengki, sum'ah, namimah, semuanya ada dalam hati kami ya Allah. Hilangkan itu ya Allah. Ya Allah, kami enggak pantas masuk ke dalam surgamu ya Allah, tapi kami enggak kuat ya Allah apabila kami masuk ke dalam nerakamu ya Allah. Ya Allah, kami belum tahu betapa panasnya neraka ya Allah, tapi kami tahu dari Rasulullah SAW. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka jahanam ya Allah. Tetesan air mata yang keluar dari mata kami ya Allah, padamkan api neraka dengan tetesan air mata ini ya Allah. Ya Rabbana taqabbal a'malana ya Allah, terimalah amal-amal kami ya Allah. Terimalah amal kami yang sebelum sempurna ini ya Allah. Terimalah iman kami yang masih penuh keyakinan yang tidak betul kepada Engkau ya Allah. Hati kami belum mempunyai keyakinan yang betul kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, sempurnakan iman kami ya Allah. Mantapkan iman kami ya Allah. Iman teman-teman kami ya Allah. Ya Allah, semua teman-teman kami yang ada di majelis ini ya Allah, angkat derajatnya ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah mereka ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surgamu ya Allah. Masukkan kami semua ke dalam surgamu ya Allah. Jangan ada di antara kami yang masuk ke dalam nerakamu ya Allah. Kami gak kuat ya Allah. Ya Allah, terimalah ngaji kami ya Allah. Ya Allah, terimalah ngaji kami setiap Selasa malam Rabu ini ya Allah. Terimalah amal-amal Mas Ridho ya Allah dan keluarganya ya Allah. Jadikan keluarganya menjadi orang-orang yang dekat denganmu ya Allah, karena mujahadahnya ya Allah, karena korbannya ya Allah, karena kebaikannya ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Sempurnakan iman dan amalnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ibu kami yang telah melahirkan kami ya Allah. Ya Allah, gantikan ya Allah kesakitannya dengan surgamu ya Allah ketika melahirkan kami ya Allah. Ya Allah, gantikan susah payahnya ya Allah dengan jannahmu ya Allah. Tidak bisa tidur malam karena memikirkan kami ya Allah, karena ngurusin kami ya Allah. Hari ini kami membentaknya ya Allah, kami durhaka kepadanya ya Allah, kami melawannya ya Allah, bahkan kami tidak mempedulikannya ya Allah. Orang tua kami ya Allah, ampuni ya Allah. Ibu kami terutama ya Allah, dulu kami pernah meninggalkannya ya Allah. Ampuni itu ya Allah. Ya Allah, jangan kau lupakan ya Allah. Ya Allah, jangan kau lupakan kebaikan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, angkat derajat mereka karena kebaikan yang mereka buat ya Allah. Angkat derajat mereka karena kebaikan kami ya Allah. Jangan kau musnahkan mereka karena kemaksiat yang kami kerjakan kepadamu ya Allah. Hari ini kami maksiat ya Allah, sehingga menjadikan penghalang surga yang kau berikan nanti kepada ya Allah.
Ya Allah, ibu kami ya Allah, tatap wajahnya ya Allah dengan penuh kasih sayang sebagaimana Engkau menatap wajahnya Rasulullah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana Engkau menyayangi para sahabat ya Allah. Pandang mereka dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pandang mereka dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Orang tua kami ya Allah, imannya sempurnakan ya Allah, amalnya sempurnakan ya Allah. Berapa banyak kemaksiatan yang kami buat kepada mereka ya Rabbana. Kami meninggalkannya di jalan, kami membentaknya ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, pernah durhaka kepadanya ya Allah. Bahkan kami lupa mendoakannya setiap kami sholat. Padahal kami bisa seperti ini, derajat kami diangkat oleh Engkau ya Allah karena doa mereka ya Allah. Sehatkan orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah, sehatkan mereka jasadnya ya Allah, rohaninya ya Allah, kuatkan imannya ya Allah. Matikan mereka dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Dalam keadaan mereka mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Besarkan badan kami ya Allah. Kalau mereka memang masuk ke dalam neraka, besarkan badan kami ya Allah, agar mereka tidak masuk ke dalam neraka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Rasulullah tidak menyolatkan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kami juga nggak mau itu ya Rasulullah ya Allah. Kami ingin dapat syafaat Rasulullah. Berikan syafaat Rasulullah kepada kami melalui orang tua kami ya Allah. Ya Allah, berikan syafaat Nabi-Mu kepada kami melalui ridhonya orang tua kami ya Allah. Ayah kami ya Allah, mereka bekerja siang dan malam ya Allah. Mereka bekerja siang dan malam, ayah kami berbohong kepada kami agar kami bisa makan ya Allah. Ayah kami banting tulang agar kami bisa menikmati hidup dengan baik ya Allah. Pandang mereka ya Allah, pandang mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah sebagaimana Engkau menyayangi Rasulullah. Ya Allah, berikan rahmat kepada mereka ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, terangi kuburnya ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Gak kebayang kepada kami yang masih ada orang tua kami kalau kami ditinggalkan oleh mereka ya Allah. Kami rindu dengan nasihat-nasihat mereka ya Allah. Rindu bagi orang tua kami yang sudah tidak ada ya Allah. Jumpakan kami dalam tidur kami nanti, agar mereka memberikan nasihat kepada kami. Kami butuh kasih sayang mereka ya Allah. Kami butuh kasih sayang mereka ya Allah. Luaskan kubur mereka ya Allah. Terangi kubur mereka ya Allah. Berikan surga terbaik-Mu ya Allah, derajat kepada mereka ya Allah. Ya Allah, kalau orang tua kami yang sudah meninggal dunia belum sempat mendapatkan hidayah, Allah berikan kebaikan hidayah kami kepada mereka ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah pahala ngaji kami untuk orang tua kami yang sudah tidak ada ya Allah. Sampaikanlah pahala Al-Fatihah kami untuk mereka ya Allah. Sampaikanlah pahala selawat kami untuk mereka ya Allah. Sampaikanlah sepahala kebaikan-kebaikan kami semuanya untuk mereka ya Allah. Jangan Kau jadikan mereka ya Allah, jangan Kau jadikan mereka menjadi ahli neraka ya Allah, karena kemaksiatan yang kami buat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Berikan kami keberkahan dari guru-guru kami ya Allah. Syaikhina al-kiram Kiai Uzairon Taimur Abdillah, Syaikhina al-kiram Kiai Umar Fatullah, Syaikhina al-kiram Kiai Ubaidul Ahrar, afid alaina min barakatihim ya Allah. Kami bisa sampai seperti ini karena barokah mereka ya Allah. Kami rindu kepada mereka ya Allah. Jumpakan kami dengan guru kami ya Allah, di mimpi kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami berkeberkahan dari mereka ya Allah. Ya Allah, kami sebagai santrinya banyak durhaka kepada mereka ya Allah. Kami tidak mendoakannya ya Allah, kami tidak memberikan Al-Fatihah kepadanya ya Allah. Padahal ilmu banyak mereka sampaikan kepada kami ya Allah.
Sayyidina Ali mengatakan, barang siapa yang mengajarkan satu huruf kepadaku, maka aku akan rela menjadi budaknya sampai hari kiamat. Guru kami mengajarkan kebaikan kepada kami banyak sekali ya Allah, tapi kami nggak mau, belum bisa membalas jasanya ya Allah. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami dengan barokahnya guru kami ya Allah. Ya Allah, aku berikan sisa umurku untuk mereka ya Allah yang masih hidup ya Allah. Santri-santri masih membutuhkan nasihat-nasihat beliau ya Allah. Ya Allah, jagalah Temboro ya Allah dari fitnah-fitnah dunia ya Allah, dari fitnah-fitnah orang yang tidak bertanggung jawab ya Allah. Ya Allah, jagalah pesantren kami ya Allah. Ya Allah, sempurnakan pesantren nanti Ar-Ridha ya Allah. Ya Allah, hajatnya sempurnakan ya Allah. Hutang-hutang alunasi semuanya ya Allah. Tunaikan semua kebaikan-kebaikan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ijma' bainana, ya Allah kumpulkan kami ya Allah, wa baina nabiyyina Muhammad, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami di majelis ini ya Allah. Ijma' bainana, kumpulkan kami di sini ya Allah, wa baina nabiyyina Muhammad, kumpulkan kami di mahsyar dengan Rasulullah. Ijma' bainana wa baina nabiyyina Muhammad fid dunya qabla al-akhirah, di dunia kami sebelum di akhirat. Ijma' bainana, kami butuh syafaat Nabi-Mu ya Allah. Celaka kami kalau tidak mendapat syafaat Nabi-Mu ya Allah. Ijma' fi hadzal makan, khususon ngajiplo ya Allah. Wajma' bainana wa baina nabiyyina fil mahsyar, ngajiplo ya Allah. Kumpulkan ngajiplo di mahsyar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan majma' bengkel hati dengan Rasulullah di mahsyar nanti ya Allah. Ijma' bainana fi hadzal makan wa baina nabiyyina Muhammad fil mahsyar wa fil mizan wa fis sirat wa fil jannati adkhilna jannah ma'al firdaus ma'an nabiyyin. Masukkan kami bersama Rasulullah di surga Firdaus-Mu ya Allah. Guru-guru kami juga ya Allah, umat seluruh alam ya Allah tanpa terkecuali ya Allah. Kamil ma'aniha, sempurnakan ya Allah. Kamil mabaniha, si'aradiha, abqiha ila yaumil qiyamah. Istiqomahkan kami ya Allah, jangan kau lepas iman kami ya Allah sampai hari kiamat ya Allah. Ya Allah, abqiha imanana yaumal qiyamah. Inna nastaudiuka imanana ya Allah, kami titipkan iman kami kepada Engkau. Berapa banyak orang yang Kau cabut imannya ya Allah. Kami nggak mau iman kami lepas. Isni ijma' bainana ya Allah. Inna nastaudiuka imanana, kami titipkan iman kami kepada Engkau ya Rabbana. Nastaudiuka imanana, iman kami titipkan kepada Engkau. Amal kami titipkan kepada Engkau. Anak keturunan kami titipkan kepada Engkau. Kami takut anak keturunan kami murtad setelah kami meninggal dunia ya Allah. Jangan Kau cabut iman anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, iman kami ya Allah jaga ya Allah. Bersimpuh di hadapan malam ini ya Allah, dengan membawa dosa-dosa yang banyak kepada Engkau ya Allah. Kami nggak mau iman kami lepas ya Allah. Nauzubillah ya Allah, kami nggak mau celaka di akhirat selama-lamanya ya Allah. Ya Allah, jaga iman-iman teman-teman kami yang ada di sini. Inna nastaudiuka imanana fi hadzal majlis ngaji ploh ya Allah. Jaga iman kami di majelis ngaji ploh ini ya Allah. Ijma' bainana ya Allah. Inna nastaudiuka imanana bengkel hati ya Allah. Ummatun kulluhum ajma'in ya Allah. Semua umat ya Allah yang punya iman, jaga imannya ya Allah tanpa terkecuali ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kami menitipkan iman kami kepada Engkau karena Engkaulah yang menjaga iman kami ya Allah. Kami enggak tahu bagaimana mati kami nanti ya Allah. Kami enggak tahu bagaimana hamil kami nanti ya Allah. Berapa banyak orang yang mati dalam keadaan kufur ya Allah. Sebelumnya mereka punya iman ya Allah. Ubaidullah bin Jahsi dia murtad kepada Engkau ya Allah karena Engkau enggak jaga imannya ya Allah. Bal'am bin Bawrah juga murtad ya Allah karena Engkau enggak menjaga iman mereka ya Allah.
Barseso juga murtad ya Allah karena Engkau gak menjaga iman mereka ya Allah. Kami gak mau seperti mereka ya Allah, jaga iman kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Adkhilnal jannatal firdausi ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin fi hadzal majma' ngajiplo ya Allah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin fi hadzal majma' ngajiplo ya Allah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Hasbiyallah 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 hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bibis wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semoga air mata yang keluar dari mata kita memadamkan neraka orang tua kita, memadamkan neraka kita, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, maafin Mas. Masyaallah. Gifari.